Barang palsu di rumah Anda sangat bagus, tidak apa-apa, mempermalukan suami saya, benar kan, istri, jaga citra, suami, jaga saya dengan baik. Inilah wanita pengawal suami paling garang di dunia, karena tadi, orang ini berani memalsukan kaki raja bela diri kelas atas. Lalu memilih gadis tercantik di Fan Chao sebagai selir, dia bahkan mengatakan akan menjadikan suami gadis itu sebagai penasihat di sisinya. Kalau tidak, dia akan mematahkan 3 kaki Anda, tapi orang jahat ini sudah bertemu dengan lawan yang tangguh, bukan? Ternyata pria di depan kita ini adalah raja bela diri kelas atas yang sejati. Sendirian dia telah menumpas kekacauan 7 negara dengan pedang jiwa, karena kehidupan penuh tipu daya dan pembunuhan. Dia telah menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pencerita di pinggir jalan, ahli dalam menghadapi kejahatan dan pahlawan raja bela diri. Tapi saat dia sedang dalam keadaan mabuk pedang, tiba-tiba sebuah mobil super berhenti di depannya, seorang wanita cantik dengan kaki panjang yang mempesona turun. Ternyata yang datang adalah sekretaris istri pria itu. Sekretaris mendekat, memberikan surat cerai kepada pria itu, memintanya untuk segera menandatangani. Saya tidak menandatangani. Namun sekretaris dengan tegas mengatakan, janganlah bersikap keras kepala. Hari ini Anda harus menandatangani surat cerai, mau atau tidak mau. Saya sudah bilang, jika ingin bercerai, silakan datang sendiri. Saat pria itu hendak berbicara, istrinya tiba. Melihat istrinya datang, sekretaris merasa memiliki dukungan, sehingga dengan percaya diri menahan pria itu. Dia mengatakan bahwa seorang pria miskin seperti Anda tidak pantas dengan direktur mereka yang cantik. Silakan tanda tangani dan pergi. Tanpa menunggu, istrinya langsung menarik sekretaris dengan tegas. Siapa bilang saya ingin bercerai? Silakan pergi. Mengapa Anda memukul saya? Saya bertanya lagi. Kapan saya bilang saya ingin bercerai? Sayang, apakah kamu datang untuk bercerai dengan saya? Tentu saja tidak. Suami tercinta saya. Dia baik seperti itu, aku tidak sempat menyembunyikan dia. Ternyata gadis itu adalah seorang pecinta sejati. Hanya ada satu pria dalam hatinya. Dia bahkan mengatakan akan mengambil ratusan contoh untuk memberi makan padamu seumur hidup. Setelah keduanya selesai bercinta, gadis itu mulai bertanya kepada sekretaris. Mengapa kamu dengan sengaja merusak pernikahan gadis itu? Sekretaris belum sempat menjelaskan. Ibu dan kakak perempuan gadis itu muncul. Ibu menyuruhnya datang. Ibu, mengapa ibu campur tangan dalam urusan antara aku dan Tupam? Dari Tufan, aku adalah wanita CEO nomor 1 di Fan Chao. Suamiku bukan tipe yang tampan. Hanya tahu hidup bergantung pada orang lain seperti Tupam. Benar. Pacar adikku adalah pewaris keluarga Turn. Salah satu dari 4 keluarga bangsawan di Fan Chao. Keturunan keluarga bangsawan seperti keluarga Turn. Baru berhak menjadi menantu keluarga Tu, aku tidak peduli dengan keluarga Turn. Suamiku hanya bisa menjadi Tupam. Dari Tefan, ini bukan keputusan saya. Menurut desas-desus, Tran Fo Fuong bersiap-siap mengadakan pesta seni bela diri di Fan Chao. Selain itu, pada hari itu akan dipilih seorang TN sebagai pelayan setelah pesta. Oleh karena itu, keluarga bangsawan di Fan Chao saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, mereka ingin saya pergi menjadi TN untuk Tran Fo Fuong. Tefan, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan kekuatan keluarga Tu, memang kita tidak memiliki hak untuk ikut dalam pesta seni bela diri. Beruntunglah dia mengajari saya, telah mendapatkan hak ini untuk keluarga Tu. Tapi saya sudah menikah, jadi saya harus bercerai dengan orang yang tidak berguna itu. Tidak pernah, saya tidak akan bercerai dengan Tupam. Meskipun terdengar mudah, pesta seni bela diri adalah untuk memilih TN, tetapi sebenarnya sama saja dengan memilih gadis untuk tidur bersama. Saya pikir Tran Fo Fuong juga tidak begitu baik. Dari Tefan, Tupam tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki status, tidak sekelas dengan Tran Fo Fuong. Mengapa kamu tidak bercerai? Karena saya adalah Tefan, CEO dari konglomerat Hoanguyet. Bagus sekali, sayang. Benar sekali, wanita seperti apa, kita tidak butuh. Tupam, keluarga Tu telah merawatmu selama 3 tahun. Sekarang saatnya kamu membalas budi kepada kami. Cerai saja sekarang, saya hanya mendengarkan istri saya. Selain itu, mengapa saya tidak tahu tentang pesta seni bela diri yang diadakan oleh Tran Fo Fuong? Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu siapa? Tupam, berbicaralah dengan hati-hati. Dia adalah keturunan besar keluarga Turn, salah satu dari 4 keluarga bangsawan di Fantan, juga suami dari Tuna tadi. Tran Fo Fuong memimpin pasukan yang kuat, adalah jenderal termuda di kerajaan. Melayani Tran Fo Fuong adalah kehormatan bagi keluarga Tu. Keluarga Tu tidak perlu naik dengan cara yang ditentukan olehmu. Selama saya masih di sini, saya bisa membawa keluarga Tu ke puncak kejayaan, Tefan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa rumah Tang adalah milikmu? Apakah kamu melihat apa yang ibu dan kakakmu lakukan? Jangan lupa, sekarang rumah Tang bergantung pada perusahaan bunga bulanmu. Rumah Tang adalah keputusanmu. Kamu. Hal ini berkaitan dengan masa depan rumah Tang. Kamu berencana untuk memaksa ibu dan mengkritiknya secara langsung. Dari Tu Tefan. Ibu adalah ibu, anak harus mendengarkan ibu. Jika kamu tidak menghadiri pesta seni bela diri, ibu akan menegurmu di depan semua orang. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Kedua orang itu. Apakah surat etika ini bagus? Siap menjual putri untuk kehormatan. Kamu.
Dari Tu Tiefan, saya menyarankan kamu untuk berpikir dengan baik. Jangan berbalik melawan keluarga demi seorang pria tampan. Sedangkan kamu, semoga kamu tidak terlalu takut sampai pipis di celana. Setelah melihat kaisar bela diri, jangan repot-repot, biarkan saya yang mengurus ini. Ayo pergi. Melihat istri melindungi dirinya seperti itu, pria itu segera mengatakan padanya untuk tenang. Karena kaisar bela diri telah mengatur segalanya untuk istrinya. Pasti pesta seni bela diri ini menyembunyikan rencana jahat. Jadi, dia meminta istrinya untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian, sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Seorang bawahan Huang Longli pergi menemui kaisar bela diri. Apa maksud dari pesta seni bela diri ini? Bawahan tidak jelas juga. Sangat menarik, meniru raja juga tidak apa-apa. Berani menculik permaisuri raja juga. Pesta seni bela diri ya. Mari kita lihat bagaimana raja mempermainkanmu sampai mati. Sekarang jam berapa? Mengapa Tupam belum datang? Anak tidak akan menjadi budak cinta Chan Fo Fuong. Anak perempuan yang baik. Tentu saja kamu tidak membuat ibu kecewa. Si Tupam yang tidak berguna tidak datang, bukan? Adik perempuan yang baik dari kakak, kamu sudah datang. Kakak sudah bilang, Tupam tidak pantas untukmu. Tidak buruk. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Pasti nanti, raja akan jatuh cinta padamu. Ibu, saya sudah bilang. Tiefan. Kalian berdua yang menentukan, saya tidak bisa memutuskan. Jika raja memilihmu, itu adalah keberuntungan seumur hidupmu. Saya berani menolak. Karena keluarga tuh, saya tidak punya pilihan lain. Siapa yang mengganggu istri saya? Istri, saya sudah menunggu lama. Suami, kamu tampan sekali. Tentu saja, jika ada yang berencana menculik istri Anda harus tampil keren. Kefan. Saat Raja Bela Diri belum tiba, cepat minta dia pergi. Berani menyentuh wanita saya. Sejak kapan orang sepertimu terlibat dalam urusan keluarga mereka? Tetaplah di sini. Itu masih lebih baik daripada orang yang menggunakan emosinya untuk menjual putri atau adik kandungnya. Berani menyentuh suami saya akan memukul kalian berdua. Saya akan bertaruh nyawa denganmu. Jika Anda bukan istri Tiefan, insiden tadi sudah cukup bagi Anda untuk mati 10 kali. Kamu berani membalas. Kamu ingin mati. Istri sangat hebat. Bagus. Sangat baik. Apakah Anda pikir Chan Fo Fuong juga tidak bermoral seperti orang-orang? Tiefan, Tern Tiogia, ini adalah pesta seni bela diri. Apakah Anda benar-benar ingin bertindak kasar di sini? Mengapa Sao Bon Tiogia harus bersikap kasar terhadap orang yang tidak berguna itu? Dari Tufan, Bon Tiogia memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika Tern Fo Fuong benar-benar menyukaimu, kamu harus bercerai dengan orang yang tidak berguna ini. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk bercerai. Bahkan Tern Fo Fuong pun begitu. Tupam, jangan membuat onar. Tempat ini adalah pesta seni bela diri. Jangan bicara sembarangan tentang Tern Fo Fuong. Tenanglah, istriku. Tern Fo Fuong tidak sembarangan. Benarkah? Tupam, mengapa kamu begitu percaya diri? Apakah kamu berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat? Ada apa, putra mahkota dari keluarga terkemuka? Istri, orang tuamu adalah petani teladan. Kamu tidak punya tempat untuk bergantung. Jadi, meskipun kamu sudah menikah, tetapi jika dipilih oleh Tern Fo Fuong, bagaimana ini? Sayang, aku berjanji padamu, jangan melawan Tern Fo Fuong karena aku baik. Tenanglah. Meskipun kamu dipilih, aku punya cara. Tern Fo Fuong datang. Selamat datang, Tern Fo Fuong. Bangunlah, pasti semua orang tahu tujuan ksatria dewa hari ini. Putra mahkota, putri keluarga Fuong baru saja berusia 24 tahun, pandai menyanyi dan menari, cantik dan suara merdu. Jika bisa menuangkan teh, melayani putra mahkota, itu adalah kehormatan bagi gadis kecil. Putra mahkota, keluarga kami juga memiliki seorang putri, berusia 27 tahun ini. Gadis itu ahli dalam seni lukis. Bisa melakukan pekerjaan berat seperti menuangkan teh, dan membantu putra mahkota melupakan kesedihannya. Oh, yang mulia, keluarga saya juga memiliki seorang putri, berusia 22 tahun. Saya berharap dapat melayani yang mulia. Tak disangka sekarang, orang-orang terhormat duduk di sini bersaing sengit untuk mendapatkan posisi putri mahkota. Sungguh menjijikkan. Saya menolak, jangan bicara lagi. Oh, yang mulia, putri saya berusia 27 tahun ini. Tidak hanya cantik seperti bunga, tapi juga memiliki bakat bisnis. Hanya berharap dapat melayani yang mulia. Ibu sedang apa? Anak, diam saja. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Dia pergi. Mengapa? Putra mahkota memilih Tiefan. Dia sudah memilih Tiefan. Terima kasih yang mulia. Dipilih oleh yang mulia adalah kesempatan besar bagi keluarga kami. Dari Tiefan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Segera datang ke sini dan berterima kasih kepada yang mulia. Terima kasih atas kasih sayang yang mulia. Tapi saya sudah menikah, jadi tidak ada kesempatan untuk melayani yang mulia. Semoga pangeran memilih orang lain. Sudah menikah ya, maka pangeran semakin menyukai. Maaf, pangeran, saya tidak akan meninggalkan suami saya. Dari Tiefan, dihargai oleh pangeran sebagai kebahagiaan Anda.
Berani menolak saya berkali-kali ya? Tevan, jangan pura-pura tidak tahu lagi. Dianggap penting oleh pangeran adalah kehormatan bagi keluarga Anda. Apakah Anda tahu konsekuensinya ketika menolak pangeran? Pangeran memegang pasukan yang kuat. 4 jenderal terkemuka, di bawah perlindungannya. Semua orang terkenal di wilayah tertentu. Siapapun di bawah perlindungan pangeran dapat menghancurkan seluruh Fan Chao ini. Tevan, apakah Anda ingin menjadi penjahat Fan Chao? Tevan, dengarkan ibu. Jangan melarikan diri. Dihormati oleh pangeran adalah keberuntungan besar bagi Anda. Ibu, mengapa ibu menggunakan kebahagiaan saya untuk memberi alasan kepada orang lain? Aku tidak setuju. Fuong memutuskan. Apakah kamu setuju atau tidak? Kamu harus setuju. Saya juga tidak setuju. Jenis yang tidak berguna seperti kamu itu apa sih? Giliranmu bicara di depan Fuong ya? Mereka percaya buta saat dia mengaku sebagai kaki tangan Fuong. Jadi jika aku bilang aku juga kaki tangan Fuong, bagaimana? Tupam, bagaimana kamu, dengan nama yang mudah diingat, berani meragukan kaki tangan Fuong? Tupam, di sini semua orang kaya dan terhormat. Kamu bilang kaki tangan Fuong adalah palsu. Apakah kamu pikir orang berkuasa di kota ini semua buta? Tupam, apakah ini rencana yang kamu bicarakan? Istri, tenanglah. Pasti kaki tangan Fuong ini palsu. Tupam, apakah kamu terlalu nekat? Jika kamu salah tebak, kamu akan mati sia-sia. Istri, tenanglah. Paling tidak, kita akan melawan dia sekali. Ya, jika kita kalah, aku akan mati bersamamu. Ya, istri. Mendengarmu berkata begitu, aku sudah sangat puas. Mereka selalu mengatakan dia adalah kaki tangan Fuong. Jadi, apakah dia punya bukti? Benar, sebelumnya mereka hanya bergantung pada kesan subjektif. Tapi siapa yang pernah bertemu dengan kaki tangan Fuong? Apa identitas kaki tangan Fuong? Siapa berani menyamar sebagai kaki tangan Fuong? Tidak takut dibunuh semuanya, cukup. Tupam, bukan, dia hanya seorang yang berani bicara kasar karena akrab. Jika sekarang kamu memotong kakimu sendiri, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Apakah kamu punya kemampuan itu? Tupam, apakah kamu anjing pelatih? Kenapa selalu menggigit-gigit begitu? Kamu berani meragukan kekuatan Bonhu. Apakah hidupmu membosankan? Meski orang yang sudah lama berada di medan pertempuran seringkali memiliki penampilan yang kasar. Seperti Huang Longli, dia juga sangat cantik. Orang pendek dan gemuk seperti dia juga berani meniru Huang Longli. Aku merasa malu. Tupam, ada maksud apa? Dia juga seorang peniru. Orang itu, kau menemukan jalan buntu. Semua orang ini berani menantang Bonhu dan Tran Fo Fuong. Jika hari ini seseorang berhasil mengalahkannya, Tran Fo Fuong mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima orang itu sebagai anjing. Masalah kecil seperti ini. Hukong perlu bertindak. Saya siap membantu keluarga Fuong. Saya juga siap melayani keluarga Truong. Saya ingin menjadi anjing setia Anda. Saya menolak, taat dan terima kematian. Biarkan aku melihat siapa yang berani bertindak. Siapa yang berani masuk ke pesta Dewa Fo begitu saja? Kau tidak mengenal diriku. Tahu Gan? Tran Fo Fuong sedang bertanya. Tolong sebutkan namamu. Ternyata Anda adalah Tran Fo Fuong. Saya adalah Huang Tantan, dari cabang keluarga Huang di Tecekin. Juga dianggap sebagai kerabat Huang Fo Hu. Apakah kamu adik dari Huang Fo Hu? Jadi kamu juga adalah saudara sepupu Bon Fuong. Tidak tahu saudara sepupu datang ke sini untuk apa? Saya mendengar tentang kakak sepupu dan Tran Fo Fuong jadi saya datang untuk memberikan hadiah. Mereka adalah keluarga. Tidak perlu tamu begitu. Ternyata dia adalah saudara sepupu. Apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Dia sudah lama tinggal di perbatasan. Meskipun kita dari satu keluarga, banyak orang juga belum pernah melihatnya. Oh, benar. Tadi, ketika di luar, saya mendengar suara bertengkar. Ada apa? Kong tahu, Mbak Huong. Orang ini berani meragukan identitas Tran Fo Fuong dalam pesta hari ini. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Mungkin harus mengambil tindakan dan memberinya pelajaran. Ayo ambil gelas itu. Apakah Anda berani mempertanyakan Tran Fo Fuong? Ya, saya tidak mempertanyakan. Jelas dia adalah seorang penipu. Tran Fo Fuong berjasa pada negara, sepenuh hati untuk rakyat. Jika Anda berani meragukan Tran Fo Fuong, apakah Anda memiliki bukti? Nyonya Huong, Anda salah. Sekarang dia harus membuktikan bahwa dia adalah seorang pangeran sejati. Kami tidak perlu membuktikan bahwa dia adalah palsu. Penipu. Apakah Anda berhak meragukan identitas Tran Fo Fuong? Siapa mereka? Tangkap mereka untuk saya. Kalian bertindak semena-mena. Mengincar kami. Saya tidak melayani. Baiklah, istrinya sangat pandai. Tran Fo Fuong, untuk membuat dua orang ini menghormati Anda, tolong keluarkan perintah Tran Fo, dan beritahu mereka bahwa reputasi Tran Fo Fuong adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin membawa sesuatu berharga seperti perintah Chan Fo kemana-mana. Tentu saja harus disimpan di istana Chan Fo. Benar, Raja Bon keluar dengan terburu-buru, jadi lupa membawanya. Bukankah itu sesuatu yang harus dibawa? Omong kosong, Raja Bon hanya lupa membawa saja. Dengan alasan apa kamu menanyai Raja Bon? Tupam, apakah kamu belum berhenti? Menyimpan sesuatu berharga di istana Chan Fo untuk melindunginya adalah hal yang biasa, bukan?
Benar, kamu dengan yakin menyatakan bahwa Raja Chanfo adalah palsu. Apakah mungkin dia yang palsu, sementara kamu yang asli? Siapa tahu? Tupam, jika kamu bosan hidup, jangan melibatkan kami. Tupam, bercanda terlalu berlebihan. Jika kamu yakin dia asli, bagaimana? Siapa? Istri, jangan takut, percayalah padaku. Aku tidak percaya dia asli. Jika Raja Chanfo tidak memiliki perintah Chanfo, tidak mungkin membuktikan kesalahan kami. Bagaimana kalau berhenti di sini saja? Mustahil, Raja Chanfo adalah orang yang paling saya kagumi. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang mencemarkan nama baik Anda? Huong, hari ini Bon Fuong lupa membawa perintah dari Chanfo. Seharusnya Bon Fuong juga memperlihatkan belas kasihan, memaafkan mereka. Fuong Gia tenang, saya masih memiliki bukti untuk membuktikan identitasnya. Fuong Gia membawa telepon. Tidak, membawa. Mengapa begitu? Berkat bantuan kakak sepupu, keluarga Huong kami juga mendapat bantuan dari Chanfo. Chanfo Fuong pernah memberikan sebuah tas sutra kepada keluarga Huong. Di dalam tas sutra itu ada sebuah nomor rahasia, yaitu nomor telepon pribadi Chanfo Fuong, benar kan? Ibu Huong benar, kita hanya perlu menelepon sekarang. Itu akan membuktikan identitas Chanfo Fuong. Ya, benar juga, cara ini bagus, saya setuju. Apa yang begitu bagus, Bu Tantan? Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Pangeran Fuong kepada keluarga Huong. Hanya boleh menelepon saat keluarga Huong dalam bahaya. Mengapa membuang-buang waktu pada saat ini? Kakak sepupu salah bicara. Hal ini berkaitan dengan kehormatan pangeran, tidak bisa membiarkan orang lain merendahkan seperti itu. Jika kita biarkan dua orang kriminal ini mengatur segalanya, apakah akan mempengaruhi reputasi pangeran? Ko Huong, tolong telepon. Saya minta, telepon sekarang juga. Mereka harus tahu konsekuensi menghina pangeran. Tupam, sudah cukup main-main. Bagaimana jika dia benar-benar seorang pangeran? Tidak apa-apa, sayang, percayalah padaku. Mengapa kamu begitu yakin? Sebagai istri, Tupam adalah suamiku. Jika dia benar-benar seorang pangeran, saya siap menerima konsekuensinya bersamanya. Ya, jika mereka bersedia menjadi sepasang kekasih yang malang, maka keinginan mereka akan dipenuhi. Siapa itu? Patahkan kaki Tupam. Orang desa seperti dia tidak pantas muncul dalam pesta yang sama dengan kita.